saluran hisap. Kita punya 4 ya. Kemarin Cempaka Putih itu dia nyedot genangan pakai unit yang 2.500. Ya kan tahu kan yang dibuang ke kali itu yang pakai cannon. Nah, kan nggak menutup kemungkinan nanti ini diluncurkan buat itu. Kira-kira sampean bisa nggak melakukan proses penghisapan tadi? Ya kan? Ya, tanya dulu. Harus bisa kan? Harus ya. Masalah nanti mau dipakai, mau nggak dipakai, tapi kalau udah bisa, nah, dan harus bisa. Nah iya kan selama ini sampai dapat suplai dari sini, operatornya pasti gini-gini doang. Begitu nanti dikasih hisap itu, jangan sampai begitu ya. Oke, selang hisap kita pasang sesuai dengan kebutuhan. Strainer jangan lupa, ya pasang. Nah, oke, setelah dipasang, seperti biasa, PTO gigi masuk seperti pengoperasian pompa, ya. Terus dipasang ke sumber air selangnya. Terus langkah berikutnya apa? Ayo, kasih tahu. PTO udah. Terus kemarin dikasih tahu. Satu pompa ke tangki. buka katup pompa ke tangki. Jangan kalau mau Langsung. Nggak apa-apa. Bener Cek toh? semua palep ditutup semua. Posisi ketutup apa tidak? Gitu. Itu jawabannya. Tuh, Pak mana diajarin tuh. Kan begini nih. Seumpamanya kita kemarin kita umpamanya habis operasi, air habis, terus suruh ngisep. Berarti ini kan masih ada selang nih, ya kan? Kita mau ngisep nih, pasang semua handle dalam keadaan tertutup. Jangan lupa tutup. Nah, setelah ketutup, apa? Primingnya diapain? Pencet. Dipencet. Iya. Primingnya dipencet. Oke, tadi berapa? 8 sampai 10 detik. 8 sampai 10 detik. Ah, masa lupa King Kong lu ngajarin lu. Bukan. Parah dia nanya bukan saya. Setelah 3 kali nggak dapat, apa yang dilakuin? Cek kebocoran. Cek kebocoran apa yang dicek? Silnya. Sil. Sil, palep. PTO masuknya bener apa tidak? Nah, yang jawab. benar jawabannya ya. Sil, Tertutup. termasuk ini juga nih. Di sebelah kanan juga siapa tuh anak kecil lagi mainan gini-gini. Ini namanya di TKP. Bener nggak? Tuyul. Ya. Kenapa nih pertanyaan saya nih lagi? Kenapa posisi katup ini harus ditutupin semua? Karena ada udara di dalam. Apa? Biar nggak udara masuk udara. Udara masuk memang kenapa? Yang terjadi kevakuman. Boeng. Mau diam. Klarifikasi boeng. Kan? Itu kan sebenarnya permasalahan itu kalau dari kru unit itu paham bahwa permasalahannya itu ini, dia tinggal buang ke sono, bersihin, set, ganti air, jalan lagi kan. Wah, kempes, tambahin pegat, tambahin. Bukan salah quick dong. Siapa? Saya kan nggak menyala. Boleh merokok ya. Yang masalah ini udah oke ya, nggak ada pertanyaan. Oh ya, tadi sampai ngisep ya, sampai ngisep. Electric priming 8 sampai 10 detik. Setelah itu, nah dilihat dari sini. Terus nanti dibuka. Kalau udah dapet tekanannya, kita sebenarnya ya, kalau untuk unit ini dia di antara 20 sampai 30 minus 20 sampai minus 30 in Hg itu dia proses penghisapannya berhasil. Ya. Jadi kalau baru sampai 10 gini enggak. Tapi kalau kurang lebih minus 20 sampai 30 dia udah stabil di situ. Kan nanti kan suara mesin juga beda. Kalau dapat air sama beda. Oke. Dan tapi dia kalau misalkan pada saat penghisapan katup belum dibuka itu yang ini barat tetap muter ke atas, tetap naik. Apa dia bertahan di 30
minus 30 tadi. Jadi fungsinya ini apa tadi? Indikator. Mengetahui kevakuman yang ada di selang hisap pompa. Ya, begitu nih, ini vakum kan berarti dia bergeraknya tadi dari mana? Berlawan arah jarum naik. Nah, begitu dia bergerak naik jarumnya berarti di selang hisap vakum kan? Kalau vakum otomatis airnya naik. Benar ya? Logikanya seperti itu biar gampang. Ya, begitu vakum Tambahin gasnya ya. terus naik. Begitu nanti udah masuk uang pompa, baru mau dikeluarin, mau ngisi sono, mau outlet dan sebagainya. Oke ya, kalau ini nggak ada pertanyaan lagi, geser ke kabin. Rem tangan, tuas persnel, tuas PTO, elektrik sirine, ya, terus manual sirine, lampu, ada lampu light bar, ada lampu yang di grill itu depan dua. Nah, jadi hidupnya dari sini semua. Di sini ini khusus suara. Ya, biasa nih di ini pencet naik turun suara pemilihan suara itu. Yang di sini ada lampu sorot kanan kiri. Ini dari sini hidupnya. Terus ini lampu kompartemen itu lampu rak belakang sana. Ini dari sini hidupnya. Terus yang satu sirine. Kompartemen berarti dia nggak otomatis ya Nal? Kompartemen dari sini. Iya manual. Terus dari sini nanti ada apa namanya monitor parkir, kamera, jadi bisa lihat. Iya, dia ada. Oke. Nah, Nggak tahu emang ada, Bang. lihat di pedal rem itu ada seling kan itu. Iya. Nah, itu yang tadi saya bilang. Otomatis. Ya. Kalau nggak ada dia kudu Berantangan. Tapi beda lagi dengan unit itu itu jangan jadi apal, jangan dihafal. Tapi dimengerti. Beda dengan unit medium yang tipe 500 itu sistem dari kendaraannya sendiri sudah menggunakan pneumatik airbag system. Jadi seluruh roda udah direm menggunakan full angin. Itu beda lagi nanti kan kasusnya aja. Jadi nggak bisa kalau ada itu pasti ini. Bi, mati. Tapi sama sama semua yang kemarin yang motor sama semua. Buat terus kita baru punya 3 ini. Satu orang dan. Buat terus yang apa ya yang Cuman satu orang Yang ini kayak gini. Iya, Nah, 3 orang lah itu enak. pompanya merek Magiro. Kali kalau gua mah. Kalau ya Oh iya, Bang. Sorry. Oke ya. Bro, mastiin. Jadi seperti biasa langkahnya sebenarnya kebalik pun nggak apa-apa, tapi kan demi keamanan nih sebenarnya ya. Jadi kalau saya ngajarin intinya untuk keamanan, iya. Urutannya masuk PTO, masuk gigi, baru lepas rem tangan. Itu semua unit ya begitu. Enggak juga. Tadi kan Dipahami. Enggak apa-apa, Mas. Mantap nih, Babang. Kalau yang ini sama ini semua sama. Cuma kalau ini nanti beda. Kalau untuk 4000 high pressure sama ya. PTO masuk gigi baru lepas tangan kan. Ini dia bicara high pressure tadi dia nanya. Oh iya, siap benar. Sekarang kita bicara 2500 dulu. PTO masuk gigi baru lepas rem. Kalau lu salah dong. Kenapa? Masuk gigi PTO baru rem tangan. Nah, saya bicara safety. Nanti takutnya ini kan kegagalan teknis kan bisa aja. Gigi udah masuk, PTO nantinya nggak masuk, begitu lepas pedal kopling dia malah maju. Kan bisa aja gitu, bisa nggak menutup kemungkinan gitu. Nih, ini kalau seandainya lupa lepas rem tangan apa mati apa gimana mestinya? Kalau posisi rem tangannya masih bagus, mati. Selama belum digas. Tapi kalau udah sambil digas tambah kenceng, ini teknis ya, teknis banget ini. Kalau posisi kampas remnya nanti udah agak longgar, maksudnya udah kekikis dan sebagainya, ya kan? Begitu masuk PTO, masuk gigi ini lupa, resikonya gosong, kebakar. Tapi berarti nggak mati. Kan saya bilang teknis, banyak kemungkinan. Kalau remnya masih pakem,
Mati. Nih, cara ngecek ini juga mobil pribadi juga sama begitu. Masukin gigi, ditarik ruas rem tangan. Kalau rem tangannya masih bagus, mati dia. Nggak bakalan kuat ngangkat itu, ngangkat si Makanya rem. jangan panik kalau saya mati, berarti lupa ini di TKP. Terus kan orang panik tuh. Berarti ada salah satu yang Nah, oke itu cara masuknya ya. Urutannya ini 1, 2, 3. sama kalau saya mah Nah, kalau setelah biar selesai pada tahu. operasi, dibalik. Orang kan pernah tuh sektor mana tuh dia panik dia mati ya orang bed ini dia lupa jadi belum di itu lepas Gigi berapa posisinya? Oh ya, untuk gigi ini kemarin biar pada ini padahal sopir senior loh kemarin, saya nggak mau nyebut orangnya. pribadi enggak Jadi gigi untuk gigi itu adalah top speed min 1. Ini top speed 6 min 1 berarti kita pakai gigi 5. Nah, ini kemarin super senior loh toh. Ini kok nggak masuk bang, 5-nya bang. Dia geser. Nah, lihat toh. Posisi netralnya itu kan di sini. di tengah Berarti kalau kita maju ke sini itu berapa nih? 4. Ah, iya, kalau 5 nya tinggal mundur doang. Lu pakai geser ke sini. Wah. Super senior loh, benar tua. Punya medium sama itu kayak gini. Jadi dia pikirannya gini. 3, 2, 3 ini Sana dia jauh ke netral. kanan. Jadi begitu dia mau gigi 5 digeser dulu sama dia. Ya, gigi 5 tinggal mundur doang ya. Oke. Gigi 2. kalau gigi 6 bisa nggak Ya bisa juga. Jadi gini. Mau pakai gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, 5, 6 bisa. Kalau pertanyaan bisa apa enggak? Cuma nanti kurva terbaik kapasitas pompa itu ketemunya di gigi 5. Kenapa? Nah, karena bertanya lagi, kenapa di gigi 5? Karena perbandingan gigi 1 antara pompa dan transmisi itu ketemunya di gigi 5. Jadi alasannya nanti kalau ada masih ngeyel, ya jelasin itu. Bisa sampai masukin gigi 1 juga bisa. berarti kalau gigi 6 nggak apa-apa Masih nanya lah. Sampai mau pakai gigi 1, mau gigi 2, 3 sampai 5, 6 boleh. untuk tekanan Nah, ini berarti belum paham kan? Kalau pakai gigi 1 berarti gigi rasionya kan nggak tercapai. Perbandingan gigi rasio pompa sama gigi transmisi nggak tercapai. Sampai yang mau digas kencengnya kayak apa, tekanannya lembek. Kenapa dari pabrik, bukan saya ya, dari pabrikannya dikasih ke gigi 5? Karena perbandingan gigi rasio pompa sama transmisi ketemunya di Top speed 5. Jadi kalau sana di medium. jadi gini, kalau yang high pressure tuh bisa 7,8 ya Iya top speed. Pokoknya top speed min 1 dia. ya gitu aja. Jadi dipahamin, sampai mau pakai gigi 2 juga bisa. Cobain aja ntar gigi 2. Iya kan? iya Ya makanya sampean kalau mau nanya mau itu bisa 778 ya bisa. Mau pakai gigi 2 juga bisa. Iya kan? Jadi jangan punya berpatokan. Wah, ini bisa ya silakan aja bisa, tapi nanti kapasitas pompa, tekanan pompa itu nggak tercapai. Gitu aja. Tepatnya jadi gini. Mesin muter 1 kali, pompa muter 1 kali. Itu tepatnya di gigi 5. Makanya saya bilang perbandingan rasio gigi transmisi sama pompa itu tepatnya di gigi 5. Persenan di gigi 5. Min 1 ya. Top speed min 1. Oke ya. Ada pertanyaan di sini. Ini calon ini siapa? nggak tahu Oh, belum tahu. Ya? Parhan jadi Parhan. Parahan darang bawa. Ya udah. Lu kan juga nggak ada ini. Oke. Kalau udah sampean silahkan dihidupin, masuk PTO, coba dikeluarin. Kalau itu udah lancar, termasuk, tapi bahasa lancarnya ini dulu ya, maksudnya sesuai dulu, sesuai dengan prosedur biar aman. Iya, saya ngajarin biar aman. Jangan langsung ngopi. Monggo silakan.
Nggak ada yang nanya, Om. Oh, ngerti. Ini paling jago nih. Nah, ini Mas. Iya lu. Jadi gini, posisi mobil ini, kita bicara mobil dulu ya. Posisi mobil ini itu kan tidak bisa menghasilkan udara. Jadi di mobil ini nggak ada kompresor yang include sama mobilnya. Beda sama dengan unit 4000 sama 10.000. Kalau unit 4000 sama 10.000 itu di unitnya, di mobilnya, di sasis mobilnya itu udah ada tangki angin, udah ada kompresor. Sistem pneumatiknya udah ada. Nah kalau 2500 ini dia nggak ada. Makanya PTO yang dipakai si pompa Waterous ini akan menggunakan angin, menggunakan sistem pneumatik. Berarti dia butuh angin. Kalau butuh angin berarti dia butuh Kompresor. penghasil udara. Penghasil udaranya dari mana? Dari kompresor. Jadi kompresor yang ada di unit ini tambahan. Ya. Bukan, ini pakai kompresor AC. Jadi kompresornya pakai kompresor AC, include fan belt-nya sama mesin. Intinya di situ ya. Bukan. Nah, terus simpen tabung angin penampung anginnya di tabung ini. Ya. Ini yang kecil ini. Ini keran ini. Nah, posisi keran bawah ini sama fungsinya untuk membuang air yang ada di tangki. Ya. Bekerjanya dia otomatis. Kalau si mobil hidupin, begitu tekanan anginnya ini kurang, kan di sini ada penunjuk tekanannya nih. Ya, ada ya. Kalau dia berkurang, otomatis dia hidup sendiri. Nanti begitu dia penuh, mati sendiri. Di sini di belakang pressure gauge-nya ini juga ada safety valve. Jadi nanti begitu tekanannya berlebih tinggi dia akan buang sendiri. Sama kayak unit-unit itu sama prinsipnya. Kan juga ada kan kalau udah penuh dari tangkinya cos gitu kan. Itu berarti safety valve-nya bekerja. Jadi sistem angin di sini otomatis nggak perlu diapa-apain. Ya, ada pertanyaan? Sebenarnya di kompresor itu perlu dicek olinya. Ada, masa bang? Saya pikir buat apa? Ini lah ada di Jadi posisi kompresor anginnya sebenarnya perlu pengecekan, tapi nanti kalau menurut saya itu mendingan teknisi aja. Tapi ini jangan sampai hilang ya. Ini nanti disimpan pokoknya. Kompresor. Kalau bisa sih jangan di mobil ini. Ya. Bengkel. Ditaruh di mana kayak pokoknya karena ini Bengkel aja aman. jangan bengkel takut hilang juga. Dan setiap mobil ada nanti di setiap mobil ada. Ini jenis olinya buat nambahin olinya. Oli kompresor. Kita lihat kompresornya. Terus ini buat stick ini. Lihat. Kapasitas air 2.500. Kalau mau penuhin, tembak tekanan 10 bar. Habis diwaktuin ya. Kalau mau